Adik perempuan kadang bisa sangat merepotkan. Monica dapat nilai F lagi di ujian. Semua itu karena adiknya. Dia tidak bisa ngobrol dengan temannya tanpa terganggu. Mungkin dia hanya merasa iri, tapi Monica tidak peduli. Dia mencoba melakukan apapun agar tidak terganggu oleh adiknya. Kadang dia hanya ingin kedamaian dan ketenangan. Tapi jika punya adik perempuan, jangan pernah memimpikannya. Jenny kecil dan Monica menemukan ruang rahasia di dalam loker. Ini seperti petualangan. Jenny menyukai yang ditemukannya. Dan Monica yakin adiknya akan mengacaukan segalanya. Lebih baik dia tidak menyentuh apapun. Adiknya selalu saja membuat kekacauan. Monica berbaik hati dan menawarkan adiknya berbagi setengah ruangan. Mereka harus membatasi ruang dengan garis atau kekacauan tidak terhindarkan. Jenny mengira kakaknya berlebihan karena keadaannya sudah terkendali. Sang kakak ingin membuat ruang terasa lebih nyaman. Lihatlah raknya. Jenny hanya ingin bantu, tapi bantuan terbaik untuk Monica adalah tidak mengganggunya. Itu sebabnya dia menyuruh adiknya melukis di ruang bagiannya. Jenny suka pensil warnanya, tapi dia juga menyukai rak. Bagaimana jika dia membuat rak dari pensil? Ide yang bagus. Mungkin Monica terlalu keras pada adiknya? Monica punya dinding kehormatannya sendiri. Jenny ingin menunjukkan sesuatu. Dia juga punya pencapaian. Memang tidak banyak, tapi tetap ada. Ini pertama kalinya dia tidak menjatuhkan barang yang disentuhnya. Ups, sepertinya dia berusaha keras. Jika selesai cepat, mungkin tidak dibuat dengan benar. Monica butuh meja di kamarnya. Dia bisa dapat dari ruang kelas. Oh, dia berusaha keras. Furnitur ini tidak bagus. Bagus, itu lebih baik. Menyenangkan kalau ada bantal. Maaf kawan, tidak ada dendam pribadi. Ini yang diinginkannya. Bantal itu pas untuk bokong Monica. Saat kakaknya mengunggah story, Jenny tertarik pada buku-buku kakaknya. Apa adiknya akan membaca buku juga? Tentu saja tidak. Dia bermain di balik meja keren yang terbuat dari buku kakaknya. Saatnya untuk Monica masuk ke kelas. Tapi bukunya tidak ada. Dia tidak bisa mengambil kembali. Kelas Monica sudah dimulai. Dia berharap tidak akan ada yang menyadari kalau bukunya sedikit berbeda. Dia harus berbohong kalau itu adalah metode belajar yang baru dan mudah belajar seperti ini. Petugas kebersihan Ruby dulu seorang guru. Sampai Monica dan Jenny membawa tugas gunung berapi yang sudah membuat kampus ini tertutup dengan tanah. Akhirnya Ruby yang disalahkan dan posisinya diturunkan menjadi petugas kebersihan. Selagi Jenny dan Monica sedang mencuri tanaman dari lorong, Ruby tidak menyadari kalau ada yang berubah. Hari ini akan turun hujan di kampus. Kalian disarankan membawa payung. Sekarang Pak Dekan harus mencari tahu yang terjadi. Sepertinya Ruby tidak akan bisa kembali mengajar dalam waktu dekat. Dan pot bunga menemukan tempatnya di kamar rahasia mereka. Kerjasama tim. Kasihan petugas kebersihan. Jenny suka pelajaran kimia. Suatu kali dia bermimpi tentang tabel periodik. Dia bahkan ingin menuntut Mendeleev di pengadilan tentang hak cipta. Tapi hari ini dia tertarik pada tabung yang sangat cantik. Jenny selalu mengambil yang diinginkannya dan tidak memikirkan konsekuensinya. Ruangan kelas meledak gara-gara dia. Siapa yang peduli? Tapi tabung muncul di kamar rahasia. Jika memasukkan untayan lampu ke dalam, kita punya lampu keren. Sekarang kamarnya terlihat lebih nyaman. Monica tidak puas dengan puisinya. Inspirasinya tidak membalas perasaannya. Jenny tidak suka puisi, tapi sebaliknya tong sampah ini bisa diubah menjadi kursi keren. Lebih lembut dari pacar manapun. Ups, Monica menyadari ada yang tidak beres dan ingin memberi pelajaran pada sang pencuri. Ada apa, Jenny? Kursimu beraroma tidak sedap? Itu adalah aroma kebohongan dan penipuan. Di mana bisa mencari dekorasi ruang? Tentunya di galeri seni kampus. Tapi dilarang menyentuh lukisan yang ada. Jenny tidak mau menyerah. Dia membuat lukisan untuk ditukar dengan yang asli. Kejahatan sempurna.
Para juri internasional baru sampai di galeri untuk mencari bakat-bakat baru. Koleksi kampus ini mengesankan mereka. Tapi lukisan yang dibuat oleh seniman tidak dikenal menarik perhatian mereka. Ini terobosan baru dalam dunia seni. Ini harus dipamerkan di Museum Louvre. Mahakarya muncul di kamar Jenny. Dia lakukan dengan baik. Monica tidak mengerti soal seni. Dia terinspirasi kecantikan dan keanggunan semesta. Planet-planet bersinar terang dan cantik, dan lubang hitam sangat hitam. Jenny mendapatkan ide yang menarik. Bagaimana kalau planet dalam sistem tata surya ada di kamarnya? Itu jauh lebih baik. Ada banyak ide di mana-mana. Kau hanya perlu membuka pikiranmu. Paku payung warna-warni dari papan buletin bisa berguna di kamar rahasia. Kau bisa menempel posternya dengan lem. Siapa peduli? Jenny menggunakan paku payung dan juga benang untuk membuat papan dengan nama terindah di dunia. Ahaha, namanya sendiri. Tapi bagaimana kalau Pak Dekan ingin memperbarui papan buletin di lorong? Contohnya, menukar pengumuman tentang anjing hilang dengan nomor ponselnya. Lelucon yang konyol. Dinding Monica benar-benar sudah berubah. Sekarang ada lampu di sini dan tentunya foto dengan sisi terbaik wajahnya. Dia membuat poster dari payet dan lukisan sendiri. Jenny punya pendekatan radikal untuk dekorasinya dan itu sangat kreatif. Foto penjahat yang dipajang di kampus benar-benar mirip dengan Pak Dekan. Dia menghancurkannya dengan soal-soal ujian yang bocor. Sobekan kertas sangat mirip dengan konfeti. Jenny sangat membutuhkannya, tapi belum tahu untuk apa. Makanya dia membuat piring keren untuk permen lollipop kesukaannya. Menakjubkan. Teman sekelas Jenny sedang merayakan ulang tahunnya. Ulang tahunnya akan berwarna-warni dan menyenangkan. Temannya membawakan hadiah, tapi dia mengharapkan yang lebih dari kue. Ada yang menarik dengan balon. Sangat sulit mengendalikan dirimu. Balon-balon itu akan semakin terlihat cantik jika ada wajahnya Jenny. Kalian tidak bisa mengalihkan pandangan. Jenny suka mengamati Monica merias wajahnya. Monica melarangnya menyentuh barang-barangnya. Dan sudah waktunya masuk ke kelas. Jenny tidak bisa mengabaikan kata berwarna-warni di papan. Kapurnya sangat menarik. Itulah yang dibutuhkan Jenny. Tapi untuk apa? Tangan yang cekatan dan tidak ada tipuan. Sekarang sudah jelas. Wajahnya bukan papan tulis. Mengerikan sekali. Dia harus menghapusnya kalau tidak mau semua barang di dalam kamarnya berterbangan. Monica sangat suka musik keras. Jenny merasa bosan dalam kesunyian. Cahaya apa itu? Oh, itu berasal dari CD tua. Dan bagaimana jika kita membuat bola disco? Pesta sudah dimulai. Monica tidak menyangka hal itu. Sekarang bola disco dengan sinar warna-warni dan musik yang seru akan membuatmu bergoyang. Monica ingin berteman dengan orang-orang yang populer. Itu sebabnya dia mengundang semua orang ke pesta yang meriah. Tapi dekan kampus akan melarang pesta di kampus. Untuk berjaga-jaga, Monica punya rencana cadangan. Dia harus memberitahu soal ruang rahasia. Bahkan Tom si kutu buku juga tahu. Perusak pesta ini akan mengacaukan semuanya jika mengundangnya. Dia akan makan banyak coklat dan kehilangan kendali lagi. Makanya lebih baik mengunci Tommy di dalam loker. Monica tidak mengikuti peraturan bersembunyi. Dia hampir ketahuan dekan kampus. Jenny harus lebih berhati-hati lagi. Pak Joe sudah mencurigai sesuatu. Ruang rahasianya ini akan ketahuan. Tapi perhatian dekan teralihkan oleh bayangannya sendiri karena dia terlihat sangat tampan. Dan dia mengerti kenapa Tom si kutu buku tidak masuk selama 2 hari. Dia akan mengadukan semua orang tanpa berpikir sangat matang. Penyalahgunaan ruang kampus, mengerjai Tom, dan juga mengadakan pesta, itu pelanggaran peraturan yang serius. Pak Dekan memberikan peringatan terakhir pada mereka. Bagaimana kalau dia punya rahasia juga? Mungkin kampus punya rahasia lebih banyak. Mungkin saja dia bukanlah Pak Dekan. Dan ada pahlawan super yang sembunyi di balik topeng seorang pria pemalu.
Untuk mencari tahu semua itu, kalian harus lihat dia berteman dengan siapa. Orang-orang seperti Joey lahir dengan sendok perak di dalam mulutnya. Keluarga Joey adalah keluarga yang sangat kaya. Dan karena dia anak laki-laki satu-satunya, dia selalu dapat apa yang diinginkannya. Tapi belakangan ini, sikapnya agak keterlaluan. Dalam satu hari, dia menghabiskan uang yang kuhasilkan dalam setahun. Dia pun menjadi topik pembicaraan di kota dan juga di berita lokal. Joey benar-benar memalukan bagi keluarganya. Dia sangat tidak menghargai nilai uang, tapi dia akan segera memahaminya. Nenek Joey sangat tidak suka dengan tingkah laku Joey. Jadi, Nenek Joey ingin berbicara serius dengan Joey. Joey hanya mengunjungi mansion neneknya untuk meminta uang. Tapi kali ini, dia ada di sini tanpa bisa memilih. Nenek memanggilnya untuk memberitahu kalau namanya akan dihapus dari surat wasiat. Jika ingin mewarisi semua uangmu, kau harus melakukan sesuatu dulu. Jika kau tidak melakukannya, kau akan kehilangan segalanya. Dan Charles si kucing yang akan mendapatkan uangnya. Tugasnya adalah mendapatkan $1.000 dari usahanya sendiri. Dengan modal awal sebesar $100. Jika seperti ini terus, Joey bukan hanya bokeh, tapi juga menjadi tunawisma. Dia akan jadi orang bokeh pertama di keluarganya. Tapi hidup selalu menemukan jalannya. Jika Joey ingin dapatkan uang, dia harus bekerja. Bekerja menjadi petugas pengantaran memang bukanlah pekerjaan impian Joey. Dia sebenarnya tidak mau bekerja sama sekali. Tapi dia lapar dan ingin punya uang, jadi dia tidak punya pilihan. Dia kelaparan. Untungnya dia tidak habiskan pizzanya. Dia hanya memakan pinggirannya. Jules dan Violet mengira itu niat baik dari restoran. Jadi Joey tidak ketahuan. Saat ini keadaannya cukup gawat. Joey rasanya ingin menyerah dan menerima takdirnya. Tapi semesta terus mengirimkan tanda. Jangan menyerah. Pekerjaan kedua Joey adalah membagikan pamflet. Joey selalu beranggapan kalau pekerjaan ini memalukan. Jika orang yang dikenalnya tidak melihatnya, mungkin tidak masalah. Tapi Joey malah masuk dalam jebakannya sendiri. Joey sudah bekerja selama akhir pekan dan hanya dapat $100. Butuh waktu seumur hidup untuk mengumpulkan $1.000. Joey membutuhkan ide lebih baik. Tidak boleh curang, harus bisa jujur. Dia punya ide. Ini idenya. Dia membeli tugas Nick dan menjualnya lebih mahal. Itu akan membuatnya sangat kaya. Dia hanya perlu membeli dari Nick, lalu menjual pada murid-murid lain dengan harga lebih mahal. Hari berikutnya, Joey menyadari kalau bakatnya adalah menghasilkan uang tanpa bekerja terlalu keras. Dia hanya perlu menjual kembali tugas sains dan PR. Dia sudah menguasai pasar gelap di sekolah. Joey bahkan bisa membatalkan ujian dengan biaya yang murah. Dia seperti bos mafia di sekolah ini. Bagaimana dia bisa membuat Bu Ruby membatalkan ujian? Dia berhasil mendapatkan tiket pertunjukan band kesukaan Bu Ruby. Bahkan mendapatkan uang dari tiket itu. Joey memang penipu legendaris. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Joey bisa mendapatkan segalanya.
Saat dia masih kaya, dia punya banyak nomor telepon. Dan sekarang, mendapatkan sepatu edisi terbatas untuk Caroline adalah hal yang mudah. Thanks. Bye. Hanya dengan menelpon dan 1 jam kemudian, Caroline mendapatkan sepatunya. Joey mendapatkan uang tapi mau lebih banyak lagi. Sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, agar dia bisa berikan lebih dari $1.000 untuk neneknya. Joey ingin mengadakan pesta yang benar-benar meriah dan mendapatkan uang dari penjualan tiket. Tapi dia tidak punya tempat. Dia sudah mengatur makanan, minuman, dan musik. Oh, ini dia tempatnya. Tempat itu yang menemukan Joey. Jules dan Violet tinggal di rumah yang sangat besar dan itu sangat cocok untuk pesta legendaris Joey. Mereka berdua terpancing, tapi mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Joey tahu kelemahan mereka dan Joey memberikan tawaran yang tidak bisa mereka tolak. Hey, Permohonan terbesar mereka adalah menjadi populer dan mempunyai pacar yang keren. Joey berjanji mengabulkan yang mereka mau. Mereka akan populer dan Jackson akan berkencan dengan mereka. what? Sebenarnya Jackson sama sekali tidak tahu. Dan Joey hanya membuat janji palsu. Tapi Jules dan Violet menyetujuinya dan mereka percaya pada Joey. Yeah. Apa yang akan kalian lakukan jika mempunyai kamar rahasia di kampus? Beritahu di komentar dan kami baca jawaban kalian. Beri suka dan tonton ide terbaik dalam video kami berikutnya.